Jadi untuk musyawarah yang tadi terkait distribusi JIS Zakat Infak Sodako dari sahabat-sahabat komunitas Kang Asep CNKRI. Nah untuk Cianjur maksudnya dibagi dua jalur pendistribusian aja. Yang pertama melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ya kita titipkan ke Aparhan itu sisihkan 2 juta saja untuk tenda sebagai musola darurat karena itu kan bagus banget ya untuk tetap terpeliharanya akidah dan syariah mereka di tengah musibah yang sedang melanda. Jadi agar tetap dikuatkan jiwanya lah, batinnya, mentalnya, kesabarannya tertebal dengan peribadahan harian. Nah, itu tendanya itu kan 2 juta kalau nggak salah per satunya itu. Nah, nanti sisanya silahkan saja didistribusikan apakah dalam bentuk makanan ya atau obat-obatan atau pakaian terserah ya. Dan untuk yang satu sisanya itu bisa koordinasi dengan sahabat-sahabat komunitas yang ada di Cianjur seperti Kang Asep Hali, kemudian Ibu Neneng Ehat, Ibu Lia dan sebagainya lah diatur-atur saja. Saya tadi mohon maaf tidak mengikuti sampai tuntas karena masih di perjalanan. Ya, kemudian untuk penutupan donasi dari sahabat-sahabat komunitas itu kan satu paketnya hanya 50.000. Nah itu saya ngasih contoh yang satu paket itu ya supaya tidak ngarerewas umat ya. Adapun yang mau lebih itu ya nggak apa-apa. Kemudian itu terserah mau ditutupnya kapan ya, apakah hari ini atau besok, tanggung hari Ahad atau gimana? Saya kembalikan ke sahabat-sahabat aja ya. Ya kan, gimana baiknya ya? Besok aja. Kalau lihat di grup kan sekarang banyak anggota baru, siapa tahu itu masih ada masukan sumbangan lagi gitu. Kalau misalnya sampai akhir bulan gimana? Oh, boleh tanggal 30 ya akhir bulan ini ya? Iya. Sampai tanggal Ya berapa? udah. Ya udah nggak apa-apa ya, ditutup pukul 19 lewat 19. 19 ya Kang. Oke, nah saya ingin menyapa dulu nih ada sahabat dari Subang ya, Bapak Haji Idris SAG ya. Masya Allah, gimana kabarnya Pak Haji? Luar biasa. Pak Haji Idris, kabarnya gimana Pak Haji Idris? Belum connect ya? Oke. Kemudian saya ingin menyapa lagi ke Kalimantan ya, ke West Borneo, Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kuburaya, yaitu sahabat kita juga pelatih PKB dan guru penggerak dan pegiat literasi komunitas kita, yaitu Ibu Juharo MPDI. Ibu, gimana kabarnya Ibu Juharo? Masih ngasih materi di perkuliahan atau udah keluar? Masya Allah. Hari mic mana mahnya? Hari mic luar biasa. Iya, itu mic-nya udah bunyi, Pak Haji Idris, mic-nya udah bunyi tuh. Oh ya, nanti. Oh iya, Mas. Oke, Pak Haji Idris gimana kabarnya? Baik, Kang. Alhamdulillah. Belum ada kabar pelantikan di daerah sana? Belum. Kemarin kita udah komunikasi dengan UP, belum ada itu, belum ada komando dari Kanwil katanya menunggu begini. Kemarin itu kan ada pengangkatan cawas madrasah, sama kayaknya untuk seluruh kabupaten Subang ada 3 orang yang lulus 1 orang. Untuk masalah cawas PAI tunggu aja komando dari Kanwil katanya. Ya. Kalau Kuningan alhamdulillah ya katanya akhir November itu untuk pelantikan. Kalau yang sekarang kita nggak masuk berkas ke sistem katanya nanti terlempar ke bulan Juni tahun depan. Ya mudah-mudahan aja yang sekarang. Jadi kabarnya sih akhir November tahun ini udah mulai pelantikan. Oh begitu? Kok bisa begitu ya? Bisa aja kan itu Johan, jodoh di tangan Tuhan, kita nggak tahu ya Pak Idris. Itu urusan Allah.
Ya udah diterima aja. Oke. Pak Haji Idris, wilujeng gabung, wilujeng syuting, alhamdulillah ya. Kemudian kedepannya berharap sekali Pak Haji Idris bisa mengisi jadwal piket tampil untuk kajian ayat atau apalah gitu, atau tausiah-tausiah nanti dijadwalkan oleh komunitas. Selanjutnya saya ingin menyapa Ibu Aini dari Tasikmalaya. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Kang. Alhamdulillah sehat-sehat keluarga ya. Ya, amin, amin. Oke, Alhamdulillah. bisnis itunya gimana? Agrokulturnya gimana? Lancar ya? Masih, Kang. Oke, Masih. sekarang lagi nanam apa nih bersama masyarakat petani Selada di sana? bokor. Selada bokor. Alhamdulillah ya. Kalau mau dipaketkan itu alamat rumah saya belum tiba. Terima kasih Iya, banyak. untuk kaos aku. Oke, next kita lanjut ke Ibu Lestiana Dewi Indah Indramayu ya. Alhamdulillah Ibu Lestiana ya. Selamat bergabung. Kemudian Pak Kamaludin Bogor atau mana ya? Ini belum kenalan ya. Kemudian Ibu Yuyun Sri Mulyati Majalengka ya, Bu Yuyun. Sumedang. Sumedang. Oke, makasih. Ini kesepuhan saya ya, luar biasa sekali, inspiratif ya. Kemudian Ibu Irah Kastira, lalu Pak Kasyadi dari Mojosari ya. Kemudian Ibu Julia dari SMKN 1 Luragung ya. Gimana Kuningan Timur? Aman-aman saja? Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kemudian Ibu narasumber kita yang piket malam ini yaitu dari Bekasi ya, seorang karateka dan juga ahli piano, Madam Hedi Mokhtarija. Gimana Madam? Sudah siap Madam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Madam ya untuk siap berbagi manfaat malam ini. Kemudian untuk piket host dan narasub dan moderator gimana Ibu Aini sudah siap semuanya? Ibu Aini dan Ibu Bendahara, Ibu Yati sudah siap untuk moderator dan hostnya malam ini? Cek sound. Halo Ibu Aini. Halo. Untuk moderator dan hostnya siap malam ini? Katanya Ibu Pupu. Kang, Oke. saya mah ngaji. Ibu pupunya lagi nelpon dulu. Nah, itu udah masuk ya Ibu Pupu ya. Halo Ibu Pupu Mas Pupa dari Purbaratu Tasikmalaya. Halo. Cek sound. Iya, baru masuk. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya. Nah, baiklah kita mulai saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah segala puji milik Allah ya, dan memang sepantasnya kita kembalikan segala sanjung puja yang datang ke kita kepada yang berhaknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan mulai sekarang dan seterusnya kita sadar diri bahwa ketika ada yang menyanjung itu hakikatnya bukan kita yang terhormat dan mulia, hanya karena Allah yang maha mulia lah yang masih mau menutup aib-aib kita. Kalau Allah buka aib kita ya udah tidak ada yang menyanjung lagi, tidak ada yang memuja dan memuji lagi. Jadi mohon untuk tidak besar kepala dengan pujian manusia, karena manusia tidak memiliki surga untuk menyanjung kita dan tidak mesti putus harapan atau putus asa dari rahmat Allah ketika mendapatkan cemoohan bully dari sesama, karena kebencian manusia itu tidak disertai dengan kepemilikan mereka terhadap neraka, karena neraka itu milik Allah, surga milik Allah. Jadi tetap optimis ya,
Terima kasih telah merapat di barisan para perakus ilmu dan pecinta silaturahim khas komunitas Kausaku CNKRI. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya Allah sholli ala Muhammad. Anugerahi sholawat kepada Nabi Muhammad wassalam dan juga keselamatan wa'ala alihi kepada keluarga beliau wasahbihi ajmain dan kepada seluruh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi kepada mereka semua, wa man tabi'ahu ila yaumil dan semoga kepada kita semua juga mendapat syafaat ya yang senantiasa mengikuti ketauladanan sang Nabi tercinta kita. Baik, alhamdulillah ya sudah banyak yang masuk. Ibu Fatma dari Blora, Ibu Ira Kastirah, kemudian Ibu Dara Ima Najeb dari Banyuwangi, Jawa Timur. Alhamdulillah Bu Ima ya sudah masuk kembali. Bukunya sudah keterima ya Bu Ima. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Hajah Ima dari Sulawesi Selatan juga sudah masuk, luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat, bahwa komunitas Kausaku, komunitas Kang Asep USA Urang Sunda Asli Kuningan untuk NKRI ini sejak 2015 sudah mulai menjejali ruang-ruang digital keseharian ya. Kenapa? Karena kalau tidak kita masuk ke ranah itu dan menjejali dengan konten-konten positif, maka generasi kita akan terjebak kepada konten-konten negatif di ruang-ruang digital. Untuk itu terima kasih sekali jika sahabat ada kesamaan visi, misi, dan platform sesuai dengan komunitas kita. Kemudian 2018 komunitas kita juga mendirikan salah satu kanal pelatihan Sagu Sapup, satu guru satu pola pembiasaan di Gedung Kemendikbud RI Jakarta, lantai 3 Gedung A. Kemudian sekarang komunitas Kausaku se-NKRI ini telah terdaftar juga di platform Merdeka Mengajar Kemendikbudristek RI. Jadi Bapak Ibu bisa mengunjungi melalui link yang dibagikan oleh Ibu Selvi, Ibu Sekretaris, dan mengklik follow atau mengikuti. Kemudian kita punya 4 program besar. Yang pertama adalah Back to Nol. Nol itu ngaji online. Itu seminggu itu sepekannya 3 kali saja, yaitu hari Ahad, besok pagi ya, siap-siap. Kemudian pada subuh biasanya. Kemudian Jumat dan Sabtu. Ada tafsir Quran, ada kajian, ada podcast hadis, dan ada ngopi bubuk, ngobrol perkara ilmu sambil buka buku. Kemudian kita juga punya program ngopi hitam, ngopi bahe, seperti malam ini ML, malam literasi. Ya, ngopi bahe ngobrolin perkara ilmu bareng sahabat hebat. Ngopi hitam ngobrolin perkara ilmu literasi edisi malam. Nah, kemudian itu seminggu sekali ya, atau sebulan sekali. Dulu mas sempat seminggu 3 kali. Kemudian momen guru ini kita telah mengagendakan ya seminggu hampir berturut-turut setiap malam, hampir ya. Dan itu variannya lumayan sekali dan bagus-bagus ya. Ada Madam Hedi malam ini, kemudian besoknya ada aplikasi yang bisa memudahkan kita pembuatan kisi-kisi soal sampai analisis. Dan ada juga microsite, itu akan disampaikan oleh Ketua Pukjawas Kelompok Kerja Pengawas Bapak Dr. Andes Aang MPD, insya Allah besok ya. Kemudian ada juga nanti musikalisasi puisi pantun dan sebagainya dengan aplikasi Capcut kalau nggak salah ya. Nah itu dengan Ibu Julia. Kemudian ada juga One Week One Judge bersama Ibu Pupu Purbaratu. Dan juga perbaikan bacaan Mahorijul Huruf, tempat keluar masuk huruf, itu dengan bersama Parhan ya, mahasiswa peraih beasiswa S1 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dr. Muhammad Nasir, dan juga peraih syahadah tahsin yang bersambung sanadnya ke Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian kita juga punya program menulis bersama mesra. Dan kita telah menerbitkan buku, targetnya ya 1 semester 1 saja. Kalau 1 tahun 2 semester berarti 2 buku harus kita launching, dan itu karya kita semua. Jadi komentar-komentar dan postingan-postingan pada saat perang pantun, perang puisi, perang cerpen, perang gambar sekalipun, perang video di komunitas kita, di WhatsApp maupun Telegram,
maka itu jangan diabaikan, lalu di save ya, disimpan di blog komunitas dan juga disimpan di folder Telegram sebagai tabungan tulisan. Nanti pengepul naskah kita akan editing dan lain-lain, lalu kita coba urus ISBN ke Perpustakaan Nasional Jakarta dan kita launching. Alhamdulillah sudah 3 penerbitan ya, dan sekarang siap-siap untuk jilid keempatnya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang tidak bisa ngetik atau nggak lancar atau Arabicnya gimana? Jangan khawatir, malam ini kita taklukan bersama, aplikasinya bersama Madam Hedi Mokhtarija dari Bekasi. Kemudian apalagi ya, program JIS ya, luar biasa, zakat, infak, sedekah, karena literasi kita bukan literasi omong doang ya, tapi literasi sebagaimana awal ayat literasi itu turun ke muka bumi, Iqra, bacalah. Jadi baca peristiwa alam, baca nomena di balik fenomena, misalnya kejadian di Cianjur, lalu angkat, lalu tulis atau apalah, kemudian harus menggeliat menjadi kepekaan kesosialan kita. Ya, jadi mengasah kecerdasan spiritual dan sosialnya juga. Nah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, semuanya itu bukan karena tendensi duniawi ya, orientasinya benar-benar Bismillahirrahmanirrahim karena nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Itu. Jadi literasi tanpa memuarakan terhadap penguatan tauhid kepada Allah itu bukan literasi yang religi, yang Islamik ya. Jadi kalau cuma sekedar bisa nulis, menerbitin buku, itu udah banyak lapang-lapang literasi. Yahudi Nasrani juga udah jago-jago ya. Tapi ini literasi yang benar-benar mengarahkan para pembacanya, penikmatnya kepada penguatan, ya, pemuaraan, penguatan tauhid kepada Allah. Literasi yang tidak nil iman, tidak miskin adab, dan tidak les syariah. Jadi benar-benar diperkaya dengan muatan-muatan ilmu, iman, dan action atau amal. Ya, jangan takut dikatain gila, GILA, gali ilmunya, lalu amalkan. Gila, gali ilmunya, langsung action. Itu platform komunitas. Mungkin itu saja ya. Selamat belajar, selamat tolab ilmu, nikmati hari guru. Insya Allah kita sebagai guru, sebagai pendidik, orang tua zaman now, itu kita insya Allah tidak sendirian kok. Selagi sabar menjadi hiasan jiwa kita, maka yakinlah dengan ayat-ayat cinta dari Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Jadi Allah siap menyertai, tinggal kitanya siap nggak disertai Allah, dan syarat untuk disertakan Allah, disertai Allah adalah kesabaran. Tetaplah mendidik dengan hati, tetaplah mendidik dengan kesabaran. Selamat aura kasih bawa asupan ya. Terima kasih seluruh partisipan. Kemudian buah mangga buah duku. Jadi mangga tuh wa opik putra wayaya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan yang bertugas moderator hari ini. Siapa Bu Eni? Bu Pupu? Bu Pupu ya. Silakan Bu Pupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja kepada Yang Maha Kuasa dan memberi anugerah surga kepada hamba-Nya yang senantiasa bertakwa sampai akhir hayatnya dan akan memberi balasan neraka kepada yang ingkar dan tidak melaksanakan perintahnya. Puji kepada Yang Maha Suci,
yang senantiasa memberi kebahagiaan dan nikmat setiap hari kepada semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Syukur kepada Yang Maha Ghafur yang akan memberi nikmat kubur kepada hamba-Nya yang senantiasa bersyukur. Selawat beserta salam semoga terlimpah curah pada baginda alam sebagai penerang kegelapan, penghancur kemurkaan, pembasmi kedoliman, dan yang akan memberi syafaat sampai akhir zaman. Yang terhormat Founder Kang Asep, yang saya hormati Ibu narasumber Madam Hedi, juga semua anggota yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan selamat mendapat rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada acara kesempatan ini, marilah kita buka saja dengan untuk selanjutnya yaitu tentang pembahasan yang akan dibahas oleh guru kita, oleh pemateri yaitu Madam Hedi tentang Mustariza dari Mustariza Bekasi ya, dari Madam Hedi Mustariza, maaf ya, dari Bekasi, yaitu yang akan membawakan materi Glenn Getterlet apa ya, tabungan tulisan EG dan lain-lainnya. Pada kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita belajar ilmu, sehingga menjadi bisa tidak hanya mendengarkan tapi terus mengamalkan. Ya, gali ilmu di sini diterapkan baik oleh diri kita sendiri ataupun kita sebarkan ilmu ini kepada orang lain. Maka insya Allah setiap ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita sebarkan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ilmu kita berikan kepada orang lain, maka ilmu tersebut bukannya hilang, bukannya habis, tetapi akan bertambah. Dan itulah barokahnya kita berbagi, terutama berbagi ilmu. Tetapi yang dinamakan berbagi ilmu itu ilmu yang baik, yang bisa dimanfaatkan untuk kita semua dalam kebaikan. Dan disinilah tempatnya menggali ilmu dalam kebaikan. Sebab di sini tidak hanya ilmu tentang literasi, tentang kreativitas, tapi juga menggali tentang ilmu agama. Sahabat-sahabat kausaku yang dirahmati Allah, supaya menghemat waktu, maka acara ini sepenuhnya leluasanya saya serahkan kepada yang terhormat Madam Hedi. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para partisipan yang berjumlah 23 orang sudah menyingkirkan rasa malas, rasa ngantuk untuk kita belajar bersama. Saya bukan merasa diri saya lebih pintar, tapi dikarenakan saya ingin berbagi atas ajakan Kang Asep gitu. Mudah-mudahan ilmu ini akan terus berkembang dan banyak memberi manfaat buat yang hadir di sini. Perkenalkan buat yang belum kenal, nama saya Madam Hedi.
Saya seorang guru PAUD dari Bekasi. Pendidikan saya itu nggak linear karena saya baru jadi guru PAUD itu di usia 48 tahun. Jadi bayangin Bapak Ibu guru bersiap untuk pensiun, saya justru baru bergabung menjadi guru di SMA. Kemudian 1 tahun saya merasa saya nggak kuat ya, karena kan guru itu capek banget dengan RPP, prota, prosen, dan macam-macam. Akhirnya saya mengundurkan diri dan saya menjadi guru PAUD. Saya menjadi guru PAUD ini sedikit cerita karena kebetulan saya dalam masa pandemi ya, kebetulan masa pandemi 2 tahun itu setelah saya keluar dari SMA, ngajar di SMA, saya mencoba mengikuti webinar-webinar dari webinar dalam negeri dan luar negeri gitu. Nah, kebetulan juga ya sedikit saya menguasai bahasa gitu, karena kan saya dari Prancis. Nah, selanjutnya ketika saya menang lomba bersama Kang Asep waktu itu di IGI Jakarta Pusat, diminta untuk keanggotaan IGI gitu. Saya bingung lah. Saya ini kan bukan guru lagi sebenarnya gitu kan pada saat itu. Akhirnya saya meminta teman saya, kebetulan jadi kepala sekolah ya di Muhammadiyah, saya minta saya daftar dong jadi guru, karena kalau nggak gitu saya nggak bisa ngelamar nih di IGI. Akhirnya sama dia dibilang lah, Madam mau jadi guru PAUD, emang mau gajinya cuma 400.000. Saya bilang nggak masalah lah, yang penting saya bisa ngajar. Tapi jangan libatkan saya dengan administrasi, karena saya masih bingung gitu. Di SMA aja saya keluar, walaupun akhirnya diterimalah saya dan mendaftar jadi anggota IGI gitu kan. Dari sana kemudian saya berkembang lagi, saya ikutin menulis. Akhirnya sampai suatu saat saya di tulisan saya itu membawa saya untuk menjadi narasumber. Jadi itu yang saya ingin katakan, bahwa jangan pernah sia-siakan hasil ide pemikiran, tulisan yang ada tiba-tiba terinspirasi di pikiran, segera tulis gitu kan. Tulisan saya yang berjudul Bahaya Gadget Masa Kini dan Nanti itu saya menjadi narasumber di MGBK. Bayangin, saya seorang guru PAUD, saya dipanggil untuk menjadi narasumber di MGBK SMP 2 Tambun Selatan. Itu terus terang saya ada honornya ya, dan itu kurang lebih sama dengan gaji yang saya terima di PAUD waktu itu. Gaji lebih besar, malah 400.000 kan kalau saya terima gaji guru PAUD. Nah, kemudian dari sana tuh saya dipanggil lagi untuk ke pengajian untuk menjelaskan tentang materi bahaya gadget masa kini dan nanti, karena ada ketakutan kalau pegang gadget itu pasti nanti anaknya bisa gila lah, masuk rumah sakit segala macam. Itu kan yang terjadi. Akhirnya terus kemudian saya juga menulis. Saya ikutin lomba, ada lomba Media Guru Indonesia. Judulnya Maestro Musik Komposer, aplikasi wajib para guru dalam mengajar bernyanyi. Itu saya tulis, saya dipanggil lagi di kontak itu SDIT saya Taum di Tanah Abang. Saya dipanggil, saya mengajar jadi narasumber sekitar 2-3 jam ya. Itu saya benar-benar udah kayak artis ya. Saya datang, saya makan di jamu, pokoknya ya perlu apa Bu, perlu apa gitu kan. Pulang saya dikasih amplop ya, dibilang mohon maaf cuma bisa ngasih seperti ini, dan setelah saya buka isinya 1.200.000 gitu. Tahun 2018, wah seneng banget ya saya, karena ternyata tulisan saya itu membawa berkah gitu ya. Nah, kemudian nulis lagi sampai akhirnya tulisan saya kayaknya sih yang di YPTD ya, Yayasan Pusaka Tamrin Dahlan. Nanti kalian semua para partisipan kalau bisa setelah menguasai blognya Kausaku, kalau bisa bergabung juga di YPTD, Yayasan Pusaka Tamrin Dahlan. Itu punya Pak Tamrin, seorang yang purnawirawan yang dipanggil sebagai ayah literasi.
gitu. Akhirnya saya ditelepon dengan seorang yang nggak saya tahu sama sekali. Saya disuruh datang ke Menara Imperium lantai 22 Kuningan, Jakarta Pusat. Ternyata di sana saya diangkat menjadi koordinator nasional influencer guru ahli. Saya membawahi saya harus membawahi 1 juta guru influencer. Saya rekrut tuh guru-guru dari Bekasi, dari Bogor, Jabodetabek dulu. Semua yang saya rekrut tuh ada yang S2, S3 gitu ya. Salah satunya ada Kabit Literasi dari PPIG juga. Nah, di situ saya merasa saya hanya seorang guru PAUD, tapi saya membawahi guru-guru SMP, SMA yang stratenya jauh lebih tinggi daripada saya gitu ya. Kalau dipikir ini juga ya magic banget gitu. Itu semua dari tulisan saya juga. Dari guru ahli tentu saya mendapat income ya, penghasilan yang beberapa kali lipat lah dari saya sebagai guru PAUD. Kemudian dari guru ahli juga ya, selain itu saya ditarik juga untuk mewakili guru ahli masuk ke organisasi dunia, World Peace Organization, organisasi perdamaian dunia. Ya, saya dilantik oleh Jenderal Bintang waktu itu Jenderal Bintang 2 Pak Nyoman gitu ya, di rumah seorang Kemendikbud ya. Terus saya dilantik menjadi Direktur Media Sosial WPO, sebuah organisasi beranggota 202 negara. Nah, itu bikin saya benar-benar benar-benar tambah melayang lagi ya, seorang guru PAUD udah masuk organisasi dunia gitu kan. Bisa masuk IG aja, saya pikir saya udah bersyukur banget. Nah, dari menulis lagi, kemarin itu tulisan saya masuk ke G20, G20. Saya dari serikatanya sih dari Pak Yanwardi Sekur ya, dari 1.500 penulis hanya 150 yang bisa lolos masuk ke dalam buku G20, dan dari 150 itu hanya 11 orang yang dipanggil jadi narasumber, dan alhamdulillah saya Jumat kemarin saya menjadi narasumber di Hotel Etin ya, dengan tulisan aplikasi panggil guru, solusi mensejahterakan guru honorer. Itu tulisan saya dalam buku Recovery Together to Recovery Strong, Recovery Together, judul bukunya. Dan ya tentu ada income-nya ya, karena kan terus saya juga diundang untuk hadir international conference lain di DPRD, di Paramadina, di B.J. Habibie Center, terus mendapat penghargaan dari Perpustakaan Nasional naik ke atas panggungnya. Wah, saya merasa karir saya itu kayaknya cepet banget gitu. Kayak umur 48 ngelamar jadi guru, sekarang usia saya 53 tahun, saya udah dijalani sampai sejauh ini. Saya sedang saya sedang persiapkan buku untuk ASEAN ya, ASEAN Writer. Saya terpilih untuk menulis, mengirimkan tulisan di ASEAN Writer yang rencana ASEAN akan diadakan bulan April di Jakarta. Kemudian saya juga udah untuk berharap untuk KTT G20 2023 di India pun saya bisa menulis gitu. Karya saya masuk lagi, tulisan saya di buku KTT G20 2023. Jadi pokoknya intinya supaya bukan maksudnya sombong ya. Kalau saya seorang guru PAUD aja yang menjadi guru di usia 48 tahun aja bisa sampai go internasional, jadi penulis go internasional, kenapa para partisipan di sini yang istilahnya ya kakak kelas saya kalau bisa dibilang ya, karena kan semuanya di sini kan ada guru SD, guru SMP, guru SMA gitu, strata mungkin jauh juga lebih tinggi, pasti bisa. Jadi jangan sepelekan tulisan apapun yang tiba-tiba ada di inspirasi. Nah, caranya gimana nih? Caranya ini pada denger kan ya? Anteng banget.
Ya, halo. Halo, dengar Bu. Iya, masih pada belum ngantuk kan ya? Belum. Seru. Oh, ya, alhamdulillah. Jadi caranya itu kita tuh jangan pakai alasan deh. Aduh, saya nggak ada di depan laptop. Aduh, saya lagi nggak mungkin ngetik gitu loh. Jadi jangan pakai alasan aduh gitu ya. Aduh, saya nggak punya laptop nih. Pengen ngetik gitu, pengen nuliskan ide. Aduh, saya lagi lagi nggak sempat ngetik gitu loh. Jangan ide apapun ya, jangan disepelekan karena yang bahaya gadget masa kini dan nanti itu saya lihat tuh dari ketika saya menonton, saya lihat ada kejadian di TV ya, berita bahwa anak-anak di Bekasi itu banyak masuk rumah sakit jiwa. Di situ saya bertentangan banget ya. Lagi nonton itu saya ambil HP saya, kebetulan HP saya itu terindeks dengan aplikasi Gboard ya. Gboard itu bisa di-download, coba deh. Di-download di Play Store, di Google ya. Coba deh kalau misalnya yang belum ada, tulisan bisa dilihat di Play Store Gboard, Gboard. Gboard itu di-download ya, itu aplikasi perubah suara jadi teks. Gitu. Nah, kalau misalnya tengah malam nih saya terpikir untuk menulis apa gitu ya, itu kalau malam itu kan ngantuk ya, mana mungkin saya bangun untuk mengetik gitu. Saya cukup HP di samping saya itu cukup saya nyalakan keyboardnya dan ide-ide saya tuh terketik gitu, bukan voice note ya. Kalau voice note kan dia nggak bisa ngetik, nggak ngeluarin ketikan. Kalau Gboard itu kan kita langsung bisa menjadi teks. Saya ngomong aja terus. Apa ide saya ngomong, kemudian dari sana besok pagi nih ketika saya fresh ya, baru saya buka laptop apa-apa itu kan berupa tulisan. Baru sekarang kan ada aplikasi juga kan ya dari KBBI, kita minta apa tuh ya, kalau ada teks yang salah, karena kadang-kadang kita bilang sudah itu udah gitu kan. Nah itu aplikasi juga mengingatkan kita apakah ini dibetulkan atau enggak gitu kan. Jadi itu aplikasi yang pertama ya, Gboard. Kedua itu mau dipraktekin nggak ya Kang Asep? Kayaknya udah pada bisa ya. Halo. Kalau udah bisa motivasi aja ya, maksudnya. Madam, mending langsung aja full praktek dari satu aplikasi ke aplikasi berikutnya. Madam udah bisa share screen. Oh iya, jadi apa ya? Saya ini dulu. Kalau nggak ada yang bisa ada yang udah ada yang udah download aplikasinya? Belum. Apa bisa di Play Store ya? Saya screenshot dulu aplikasi. Saya buka ini, saya cari Gboard. Benar. Gboard. Gboard. Ya, ini sudah saya screenshot. Saya screen ya. Ini udah kelihatan. Ini logonya seperti ini, Gboard. Ya, halo. Iya. Bisa dicoba? Ya, udah kelihatan, Madam. Iya. Gboard kalau udah di-download ya, itu logonya seperti ini ya. Ini aplikasi wajib ya untuk para penulis. Jadi kalau kita malam-malam ngantuk atau kita kayak sambil nonton kita ada ide ya, atau yang nggak paham gitu dengan apa yang kita tonton, kita bisa sambil nonton ya, kita nyalakan aplikasi Gboard itu keluar teks. Siapa yang mau coba ya? Apa saya praktekkan dulu ya? Asep mau bantu coba gak?
Kang Asep ngomong apa aja deh di Gboard. Saya dalam perjalanan ke Bandung, jadi nggak bisa maksimal. Nyimak aja. Oke, oke ya. Sebentar saya ini. Ini saya Mbak Selvi bisa ya? Nih, seperti ini nanti tulisannya. Nanti di... Ya. Gimana, Madam? Iya, nanti di... Enggak, barangkali mau coba kan, apa ya, ini di... Saya tampilkan lagi, kalau misalnya sudah mendownload aplikasi Gboard, dia akan keluarnya seperti ini. Ya. Nah, di bawah tulisan ketik pesan, ya, kalau udah mendownload aplikasi Gboard, di bawah tulisan ketik pesan akan ada tanda titik 3, ada speaker yang kecil ya di bawah. Ada yang udah download? Nih ya, saya praktekin ya. Halo? Halo. Sebentar, aku di ngomong. Iya, speaker, iya. Kalau di saya, kalau speakernya berebut dengan saat dipakai nge-zoom, biasanya di saya nggak bisa. Kecuali gitu kalau ya? sayanya keluar dulu dari Zoom, speakernya aktif. Tapi intinya sintak yang Madam uraikan itu memang seperti itu adanya, cukup jelas ya, bahwa setelah instalasi Gboard nanti akan muncul seperti yang nampak di layar Madam. Nah, kemudian di pojok kanan agak tengah ada 2 mic. Tapi mikrofon yang hijau itu voice note, jadi bukan yang itu. Ada yang di bawahnya yang seperti yang ditunjukkan Madam. Itu mic-nya diklik 1 kali, maka akan muncul silahkan bicara. Lalu kita berbicara, kemudian pembicaraan kita berubah jadi ketikan. Kemudian untuk merubah bahasa ke Arabic misalnya, maka yang di bawah ada gambar bola dunia. Spasinya kalau di saya tinggal digeser saja ke kanan, maka huruf Latin berubah jadi Arabic. Ya seperti itu sih, udah cukup jelas. Thank you, Madam. Terima kasih, Kang Founder. Iya, untuk para partisipan ya, sebenarnya tujuannya sederhana banget ya, supaya kita itu jangan dalam menulis itu jangan ada alasan gitu loh. Saya sedang nggak bisa buka laptop, jadi saya nggak nulis, atau saya lagi nggak mungkin kan untuk ngetik, anak-anak lagi nonton atau apa sekalipun, atau lagi nunggu bis atau apa, ada ide yang lewat ide lewat itu lewat begitu aja, dan itu ntar sampai rumah juga lupa, padahal itu momen yang bagus. Saya ada tulisannya yang berjudul waktu saya pergi ke toko bangunan ya. Sebenarnya belinya sih beli cat, tapi saya ngeliat kloset kok harganya mahal banget gitu, sampai puluhan juta gitu kan. Akhirnya saya foto dan kemudian saya ngomong sendiri. Jadi tulisan, saya punya kategori dalam menulis, salah satunya ada Diary of Madam Hedi. Jadi itu kan cerita-cerita tentang diarinya Madam Hedi gitu kan. Bukan, kedua ada tentang puisi dan pantun ya. Terus yang ketiga saya ada tulisan Madam Hedi Usil gitu. Nah itu Madam Hedi Usil itu tentang sesuatu yang nyeleneh gitu loh. Nah salah satunya kloset gitu. Itu jadi tulisan buat saya, dan yang like lumayan banyak ya untuk tulisan nyeleneh itu, karena di situ saya cerita
bagaimana canggihnya kloset itu sehingga bisa bikin para suami itu adem di kamar mandi. Sekarang lebih pilih mana, suami adem di kamar mandi apa adem di pos ronda? Aku bilang gitu kan. Nah, itu banyak banget yang ketawa gitu. Nah, tapi kalau ide sesaat itu, ketika saya masuk toko bangunan, terus saya bilang, bagus juga nih saya nulis ini gitu. Terus saya nggak rekam nggak saya masukkan ke keyboard gitu, ngomong sendiri. Itu akan nggak bakal jadi tulisan karena sampai rumah kita udah lupa. Apalagi saya saat itu sedang beli cat, saya lagi renovasi rumah, saya pasti lupa, nggak akan tercipta tulisan itu gitu loh. Jadinya pada saat depan kloset itu saya ngomong sendiri. Kloset canggih dengan bisa MP3 gini harga sekian gini, wah pasti para suami betah nih kalau di kloset kita tuh ada, di rumah kita ada kloset seperti itu gitu. Jadi nah pengembangannya itu setelah saya sempat gitu, saya lihat tabungan tulisan saya, oh ini harus saya eksekusi segera gitu. Nah itu salah satunya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tulisan nanti saya share ya judulnya Kloset Usil. Saya ada juga tentang jambu ya, itu Madam Hedi Usil juga ya. Gimana sih? Jadi jambu itu merah banget gitu. Saya baru lagi makan jambu ngeliat orang pakai baju merah dan seksi gitu, bibirnya merah. Nah, kalau lagi-lagi kalau saya sibuk dengan makanan saya itu nggak akan jadi tulisan. Buru-buru saya ambil HP saya, keyboard, dan saya ngomong sendiri gitu. Sambil orangnya sih udah lewat gitu, tapi tetap saya ngomong supaya ide itu nggak hilang. Jadi tulisan Madam Hedi Usil, judulnya Jambu gitu Kak. Padahal sebenarnya itu. Terus tabungan tulisan ya kali ya, masuk ke tabungan tulisan dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tulisan nanti ya saya Tanya nih. Kalau tulisan nanti pasti saya kirim. Oh ya, tulisan tersimpan di mana? Nah ini yang saya ingin katakan. Tulisan itu saya simpan di WA ya. Caranya adalah saya memasukkan nama anak saya gitu. Saya masukkan nama anak saya. Anak saya tuh ya nggak usah. Anak saya sih ada 3 ya, nggak usah 3 lah, kita masukin 1 atau 2 gitu ya. Saya masukkan, saya kasih nama Madam menulis MH, Madam Hedi MH menulis 1 gitu kan, saya tulis MH menulis 1 karena kan saya kan ada 3 ya, entah saya yang 1 yang Diary of Madam Hedi, yang 1 Usil, yang 1 ada lagi tentang apa gitu. Jadi supaya blog saya kan banyak ya, istilahnya kalau saya tulis tentang kayak aplikasi panggil guru, solusi meningkatkan kesejahteraan guru honorer, saya tulis di Kausaku atau di Sagu Sapop, orang jenuh gitu loh, apa sih ini terlalu ilmiah banget gitu kan. Nah itu ada blognya sendiri gitu. Kayak misalnya saya masukin ke medsosnya Guru Ali, blognya Guru Ali kan, atau WPO yang internasional gitu kan, bisa pakai bahasa asing juga. Nah jadi saya bikin, coba deh Ibu praktekin sekarang bikin WA group tapi nama anak atau suami atau siapa gitu. Setelah Ibu ketik tes gitu ya, terus keluarin mereka semua gitu. Nah itulah yang jadi tabungan tulisan gitu. Jadi tulisan kita tuh nggak kemana-mana, tetap gunakan aplikasi keyboard, cuma ngomongnya tuh di WA group yang kita punya gitu loh. Kita kasih nama lah tabungan tulisan seperti kata Kang Asep gitu, biar kita jangan lupa. Mau dipraktekkan? Iya. Langsung ya, bisa sendiri aja langsung. Iya, praktekkan langsung coba. Bikin WA group, tambahkan nama anak atau suami atau siapa. Kalau Akang mah, Madam, itu justru lebih seringnya di Telegram karena memang lebih safety untuk proses penyimpanannya itu.
kalau Telegram kan memang berbasis cloud ya, jadi komputasi awan. Jadi sekalipun HP kita misalnya hilang atau ada yang nyuri, itu insya Allah masih tetap aman datanya ya, berbeda dengan WhatsApp. Iya, betul. Betul banget Kang Asep. Saya juga menyimpannya di Telegram gitu. Tapi kan waktu awal-awal itu kan sekitar tahun 2018 ya, Telegram belum ini, saya memulainya dari WA gitu. Tapi untuk Baik, hari Madam. ini Saya ya. mohon izin untuk apa namanya berbagi juga, karena terkait tadi Madam menyebutkan tabungan tulisan. Tapi saya fokusnya ke Telegram dulu ya. Iya. Oke. Nah, tadi Madam menyebutkan pentingnya kita bahwa untuk apa tadi tabungan tulisan itu betul banget. Jadi daripada kita akhirnya keteter ketika ditagih-tagih pengepul naskah ya. Kalau setiap harinya kita misalnya 15 menit sebelum kumandang adzan subuh menyisihkan saja satu paragraf setiap harinya, maka itu 1 bulan udah berapa, setahun udah berapa, seumur kita jadi pendidik atau guru atau PNS, ya seharusnya sih idealnya pas kita pensiun sudah banyak karya ya. Nah, artinya selama ini jangan diabaikan, jangan dianggap sepele. Komen-komen di grup itu ketika komen kita memuaskan, menjadi pencerahan, inspirasi bagi komunitas atau bagi sahabat-sahabat terdekat, terutama bagi mereka yang perlu pencerahan banget, itu sebetulnya udah tulisannya udah bermutu banget sebetulnya. Makanya jangan diabaikan, itu langsung direkap aja, disimpan di tabungan tulisan di Telegram misalnya. Atau story WA kita setiap harinya. Itu kan pasti banyak yang suka, banyak apa. Akang pengalaman gitu banyak yang japri misalnya, tolong dong kirim videonya yang tadi gitu kan. Itu berarti dia terpuaskan, orgasme kan. Nah, kenapa enggak itu diproduk jadi tulisan kita, jadi buku. Dan lagi, seringkali kita nengok di Gramedia atau di toko buku Gunung Agung atau apa ya, itu kadang biasa aja karya-karya itu, tapi masalahnya kenapa kita kalah start terus gitu kan. Ternyata karya-karya yang bertebaran di pasaran tidak selalu karena kepintaran si pembuat karya, tapi lebih kepada karena hasil ulet mereka aja gitu kan. Akhirnya kita kalah betul terus. banget itu, Kang. Ini persoalannya memanage waktunya. Oke, saya izin dulu ya untuk Telegram dulu ya. Nanti Madam bisa ke WA. Oke. Nah, saya izin berbagi dulu. Oke, Madam bisa stop dulu berbagi layar. Oke. Bentar. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya izin share screen. Bagaimana, apakah sudah terlihat? Belum. Belum, Kang. Belum, Kang Asep. Oke, sudah. Ya, terlihat. Oke, sudah terlihat sekarang? Sudah. Halo? Oke, terima kasih. Ya, Oke. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada para sahabat yang telah gabung. Alhamdulillah sudah hampir mencapai 30 peserta. Kemudian saya juga mengucapkan jazakumullah khair atas partisipasinya untuk sama-sama bahu-membahu menunjukkan kepedulian sosial kita ya kepada para sahabat, saudara-saudara kita yang terdampak gempa di Cianjur. Nah, alhamdulillah sudah hampir menembus angka 5 juta ya. Satu orang satu paket itu hanya 50.000, boleh 2 paket atau lebih, dan insya Allah akan kita salurkan melalui 2 jalur. Yang pertama, kita koordinasi dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia melalui AA Parhan ya, sahabat komunitas, untuk pembelian, penyediaan tenda darurat sebagai yang difungsikan sebagai musola darurat. Ini bagus banget ya program ini. Kemudian yang sisanya insya Allah akan ke makanan atau mungkin pakaian. Oke, kemudian nanti ditutup lelang impak amal sodakoh itu, JIS, zakat impak sodakoh, hari tanggal 30-an lah, akhir bulan ini. Oke, kemudian saya izin, bagaimana terlihatkah logo Telegram saya di pojok kiri atas, warna biru Telegram? Iya, Kang. Terlihat. Oke, nah bagi yang belum punya tinggal diinstal aja ya, kemudian registrasikan nomornya, nomor WhatsApp. Nomor kita ya, kemudian diklik Telegramnya, saya akan membuka. Nah, ini membuat seperti kata Madam tadi, betul, membuat berkas atau folder atau apa namanya file box ya. Jadi ini kita akan bikin wadah ya, akan bikin folder.
Cara membuatnya adalah di sebelah kiri atas ada baris 3 bertumpuk. Terlihat tidak? Lihat. Oke, baris 3 bertumpuk kita klik. Kemudian Telegram akan menunjukkan profil atau akun kita. Yang pertama adalah foto di atas kiri. Kemudian di bawah foto ada nama, misalnya Asep Gunawan. Lalu di bawah nama ada nomor yang kita registrasikan saat instalasi Telegram. Kemudian di bawahnya ada new group. Nah, new group itu atau grup baru kita klik ya. Kita klik. Kemudian kelebihan Telegram adalah dibanding WhatsApp ya bisa menampung 200 member ya, 200.000 jamaah ya, 200.000. Coba bayangkan, ini luar biasa sekali ya. Kemudian kita cari satu sahabat saja untuk contoh ya. Oke, maaf. Ini di sayanya nggak bisa ya. New group ya. New group. Oke, alhamdulillah. Saya akan coba contoh ya. Misalnya Madam Hedi sama Ibu siapa ya, Julia ya. Ya kalau ada ya. Sepertinya nggak ada Ibu Julia. Nah, Madam Hedi ya, Nah, ini. Nah, Madam Hedi. Nah, ini satu aja ya. Nah, satu orang kita masukkan ke grup baru kita. Lalu panah ke kanan di bawah tombol biru kelihatan? Di bawah kanan? Kelihatan. Itu diklik, lalu masukkan nama grup kita. Misalnya apa? Nah, misalnya tabungan tulisan kita kan banyak, ada puisi, ada pantun ya, ada kumpulan foto. Misalnya saya kasih nama misalnya tabungan puisi ya, seperti itu. Tabungan puisiku. Ceritanya ini kita mau gabung di komunitas Kang Asep untuk jilid antologi puisi ya. Nah, daripada nanti ditagih-tagih oleh pengepul naskah, kita bikin dulu tabungan puisiku. Ini berarti di dalamnya, di checklist ya, pojok kanan bawah. Nah, di dalamnya berarti ada berapa member? Ada dua member. Cara melihat membernya adalah di atas diketuk satu kali, maka kelihatan ada Madam Hedi dan Asep Gunawan. Karena ini adalah privasi kita, karya kita, saya nggak mau ada orang lain di sini. Berarti yang akan dibuang Madam Hedi. Caranya ketuk satu kali atau klik tahan ya, klik tahan ya. Kemudian remove, kita usir dari grup kita. Maka Madam Hedi sudah tidak ada lagi di grup. Maka Madam Hedi sudah tidak ada lagi di grup tabungan puisiku. Berarti sekarang di tabungan puisiku cuma ada satu member, yaitu Asep Gunawan saja. Bisa dipahami maksud saya? Nah, dengan demikian kita bisa nyimpen tulisan-tulisan ya, bisa nyimpen tulisan-tulisan. Ngetik aja, misalnya kita lagi nyetir mobil ya, ada ilham mendadak, buru-buru disimpan ya, tinggal nanti perbaikan di kemudian hari pada saat nyampe kantor atau di kelas. Nah, kalau malas ngetik, maka klik saja tombol mikrofon di atas keyboard kita. Kan ada tuh kelihatan ya tombol mikrofon, tapi karena mikrofonnya berebut sedang dipakai Zoom, biasanya di saya nggak aktif ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita mengetik aja di sini ya, puisiku. Misalnya sebutanmu ada di getaran lisanku, getaran lisan. Kemudian gambaranmu ada di palung hati. Kemudian bayanganmu ada di pelupuk mata. Dikit-dikit lah bahasa Arab. Fa'aina taghib. Fa'aina taghib. Bagaimana mungkin kau hilang? Bagaimana mungkin kau hilang? Misalnya dari ingatku. Oke. Nah, ini taruhlah kasih labeling misalnya puisi rindu ya, kerinduan ya. Kerinduan. Nah, enaknya di Telegram kita nggak usah ini tanggal berapa waktu bikinnya ya kan, karena sudah muncul tuh tanggalnya tanggal 26 November ya, jamnya juga tepat 21.25 ya.
sebutanmu ada di getaran lisanku, gambaranmu ada di palung hatiku, bayanganmu ada di pelupuk mata. Fa'ina tagib, bagaimana mungkin kau hilang dari ingatku. Nah, ini lama-lama kan bisa dikembangkan ya, dikumpulkan atau meniru karya orang dulu, lalu ATM ambil tiru modifikasi ya. Karena untuk awal-awal memang kita perlu model terbaik juga sih, tapi lama-lama kita akan menanggalkan model yang kita tiru dan kita akan memunculkan karakter asli kitanya. Itu jadi bertahap ya, tobakon am tobak alias saotik ya. Nah, seperti itu. Jadi ini tabungan Telegram. Nah, tabungan tulisan di Telegram. Nah, ceritanya tabungan Telegramnya sudah kita tutup. Sekarang, bagaimana kita masuk ke tabungan tadi? Caranya adalah masuk ke Telegram di pojok kiri atas, logonya jangan lupa ya, gambar pesawat warna biru. Kemudian di sana di atas ada lensa pencarian. Kelihatan tidak di pojok kanan atas? Ada enggak? Ada. Lensa pencarian. Nah, itu diklik, kita akan mencari ya. Mencari apa tadi? Tabungan apa ya tadi? Puisiku ya. Puisi. Ketik aja puisi. Nah, tabungan puisiku. Maaf ya. Tabungan. Nah, itu kan paling atas ada. Ini yang di bawahnya ada Kang Asep tabungan tulisanku. Jadi Kang Asep kalau punya tulisan-tulisan ya dikit-dikit suka ditabung lah gitu. Jurus kepepet kalau kapan-kapan ditagih oleh pengepul naskah kan kita tinggal nyodorin aja yang kita mau yang mana. Nah, tabungan puisiku ada di atas satu member yaitu Asep Gunawan. Klik, maka kita akan masuk ke yang tadi, yang ini. Jadi setiap hari nabung puisi, setiap hari nabung pantun, setiap hari nabung image, gambar, olahan, dan video. Baik video motivasi, kontemplasi, ya, perenungan, muhasabah, maupun video-video pembelajaran. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja ya sedikit berbagi ya, melengkapi apa yang Madam uraikan tadi. Ini berbasis Telegram. Kenapa saya mengajak ke Telegram? Karena Telegram itu mau kita hilangkan berapa kali juga, kita ini akan tetap utuh tersimpan di cloud ya, berbasis awan, komputasi awan, dan tidak memenuhi ruang handphone kita. Jadi itu Telegram asiknya, tidak mendolimi memori internal HP kita dan juga laptop kita. Kemudian bisa juga dibuka di laptop, itu Telegram ya. Kemudian kalau HP kita hancur atau ada yang gebukin, yang ngancurin, atau ada yang nyuri atau hilang, maka file-file tersimpanan kita masih ada di Telegram. Tinggal beli HP baru, lalu install Telegram, lalu registrasikan nomor HP lama, kan nomor yang hilangnya kita ke Grafari, kita minta amankan, lalu beli HP baru, masukkan nomor baru kita, lalu akan keluar lagi, terpanggil lagi file-file lama kita. Itu asiknya. Nah, tabungan puisi ini salah satu contoh aja. Kita bisa bikin folder berikutnya, misalnya berkas sertifikasi, catatan hutang pribadi, ya, dan sebagainya, ya. Seperti itu. Ya. Saya izin menutup ya, saya kira cukup. Oke, menutup layar berbagi. Saya kembalikan ke Madam dan moderator, silakan. Oke, terima kasih Kang Asep untuk penambahannya. Jadi saya berharap ya jangan meremehkan ide tulisan yang sudah istilahnya, kalau sebenarnya kalau Allah udah kasih ya, karena kan segala sesuatu jangan kita remehkan gitu. Apapun yang kejadian yang ada di depan mata itu ya segera dieksekusi gitu melalui keyboard, aplikasi keyboard. Itu saya bersetuju banget, Madam. Ya, jangan meremehkan segala sesuatu ya. Jadi jangan dulu ngehayal tentang gunung yang menjulang tinggi dan megah, karena gunung itu kan terbentuk dari komponen-komponen, elemen-elemen kecil, butiran-butiran debu gitu kan. Jadi jangan dulu ngebayangin ranginang enak gitu kan. Tapi itu juga kan terbentuk dari butir-butir ranginang. Jadi jangan meremehkan remeh ya. Tidak ada nasi sesangku kalau tidak dibentuk oleh gabungan antar remeh gitu kan. Iya betul, karena kita juga nggak pernah tahu ya tulisan kita yang mana yang akan bisa membawa kita disukai sama pembaca gitu. Kita anggap nih tulisan nggak enak nih gini. Pokoknya jangan ibarat pikirin kata, itu. Madam, ibarat kata, jadi tetap aja menulislah setiap harinya, dan biarkan tulisan kita menemui takdirnya. Ya,
Seperti Iya, itu, betul. seperti perjalanan Madam dan Kang Asep kan, alhamdulillah ya pencapaian yang oleh Allah dianugerahkan kepada kita itu gara-gara tulisan yang awalnya kita iseng-iseng berhadiah aja ya, manfaatin Iya, manfaatin betul. aplikasi, Hikmah di lalu balik akhirnya pandemi dulu. Hikmah di balik pernah satu pandemi. ketika, betul, pernah satu ketika Akang dapat undangan ke hotel ke Pesona Kota Tegal, Akang bingung ini orang taunya dari mana, kok ada undangan, ada jemputan kayak kerajaan, para pejabat Kemenag akhirnya ngejemput sampai stasiun kereta juga. Akhirnya apa? Mereka akhirnya bocor katanya selama ini suka menyimak tulisan Akang, suka menyimak sajian Akang di media sosial, di mana mereka itu pembaca pasif, silent reader, tapi jangan anggap enteng. Di dunia maya lebih banyak penyimak non aktif, maaf bukan aktif, penyimak non aktif yang pasif-pasif ketimbang yang aktif, yang komen-komen, yang like, yang subscribe dan sebagainya. Ya viewer kita mungkin sedikit, ya yang like kita mungkin sedikit, subscriber kita mungkin sedikit, ya karena bagaimanapun kita sulit ya menyaingi misalnya channelnya Nikita Mirjani dan sebagainya. Nah kemudian lalu setelah kemudian Allah menakdirkan dari tulisan kita, dari aktivitas kita di dunia maya, Allah menakdirkan, Allah menghinggakan kita ke orang-orang yang satu frekuensi, dapat undangan lah ke hotel ke hotel ini, pelatihan-pelatihan, dan mereka ternyata penyimak pasif kita selama ini. Itu jangan remehkan tulisan kita, terus saja menulis, dan sampai kapanpun syarat menulis cuma 3, sepakat ya, menulis, dan menulis, tidak usah banyak mikirnya nanti aja pada saat editing ya, karena kalau banyak mikir kapan nulisnya, Allah udah ngasih aplikasi, Allah udah ngasih anugerah handphone ya, laptop, lalu kita bengong aja depan laptop. Kalaupun bingung ya udah dari kata bingung aja ditulis, bingung dan seterusnya. Itu walaupun satu kata sehari, walaupun satu huruf sehari. Bahkan ada Al-Quran di awali ayat cuma satu huruf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nun. Udah segitu, satu huruf ya. Seperti itu. Saya kembalikan ke Madam. Iya, itu apa ya untuk jadi kita untuk Gboard, Glance. Nah, Gboard dan tabungan tulisan. Untuk itu saya lanjut ya. Saya lanjutkan untuk ke Glance. Glance dulu apa Translate dulu nih Kang Asep nih. Sama aja kali ya. Nah, kalau untuk Translate itu kira-kira untuk Bapak Ibu partisipan bisa mendownload aplikasi Translate di Play Store sama ya. Ini saya contohkan, tapi rata-rata HP seperti HP Samsung itu udah ada di dalamnya gitu kalau Google biasanya. Tapi kalau yang belum ada, coba buka di Play Store ya. Dibuka di Play Store, nanti ada, terus kita cari Translate. Sebentar. Translate. Iya, saya Google terjemahan kalau kebetulan saya install nih, saya bagi seperti ini. Sebentar, foto file. Iya. Ya, Google terjemahan, logonya seperti ini. Screen-nya udah masuk? Udah, Madam. Udah. Iya. Udah. Jadi itu nanti di-download ya. Di-download. Nah, ini kalau saya praktikan ya, itu kalau kita lari ke WA aja dulu ya, biar gampang gitu ya. Kita lari ke WA. Nah, di bawah tulisan WA itu, ini saya dengan dengan kaos aku kali ya.
Nah, ketika saya ngetik itu kan di bawah. Nah, ketika sebentar. Ada yang bisa bantu nggak? Mbak Selvi apa? Sebentar. Ya. Apanya, Madam, yang mau dibantu, Madam? Ini saya udah share screen sih untuk itu, untuk apa? Untuk yang WA, tekan tombol yang mana? Sebentar. Share ke screen aja, Madam. Iya, udah. Ini ya. Nah, nanti ini kan ada apa? Ada logo kan di bawah ya. Kalau udah download aplikasi Google Terjemahan, maka dia kan di bawahnya itu kan ada tombol ya. Ada mic, ada titik 3 ya. Ada titik 3, terus ada yang tengah bahasa. Nama saya Hedi. Nah, saya tuh pengen saya rubah ke dalam bahasa Arab atau bahasa, aduh, saya screenshot dulu deh. Mbak Selvi bisa itu nggak bantu ininya? Agak lola nih HP-nya kebanyakan data. Saya matiin dulu ya share screen-nya ya. Mbak Selvi bisa bantu saya? HP saya berat banget nih. Yang dari WA Mbak Selvi. Madam, ini kelihatan nggak tampilan rekaman saya? Belum ya? Belum. Saya udah Belum. Layar, mulai sekarang. Zoom, izinkan. Ini sudah, belum ya? Udah ya? Udah. Ya, ini Madam yang ngomong aja ya, biar saya tinggal dengerin Madam aja. Atau saya ngomong. boleh Mbak Selvi ngomongnya dalam bahasa Indonesia, tapi coba teksnya itu berubah ke dalam bahasa Arab atau bahasa Jepang yang pakai apa? Pakai tulisan hurufnya beda gitu loh. Iya, definisi bahasa. Jangan ke Inggris kali ya, mendingan kalau nggak Korea, Jepang atau Arab yang bentuk tulisannya tuh kapitalnya beda gitu. Iya. Arab itu Arab. Iya, boleh. Coba dalam bahasa Indonesia, tapi kita lihat hasilnya gitu. Peggy Bot ya. Oke, boleh. Selamat malam. Oh, saya lagi Zoom nggak bisa, Madam. Assalamualaikum. Oh, gitu ya.
Saya nggak bisa. Assalamualaikum. Oh, nggak bisa ya? Karena Assalamualaikum. karena pakai Zoom, mic-nya nggak Oh bisa. iya, mungkin itu kali ya. Saya juga nggak bisa. Tapi intinya para partisipan bisa ya? Nah, iya. Jadi seperti itu. Nanti kita ngomongnya dalam bahasa Indonesia, tapi kalau kita rubah itu bisa langsung ke dalam bahasa Arab atau bahasa banyak ya, bahasa Inggris. Ini salah satunya, kalau bahasa Arab dia langsung ke tulisan Arab, kalau bahasa Jepang langsung ke tulisan Jepang, kalau Korea langsung ke Korea gitu. Jadi langsung gitu, nggak usah pakai dicari ke Google Translate dulu, langsung. Iya Mbak Selvi, betul. Ini karena mic-nya lagi dipakai ya. Jadi harus ya, kalau nggak nanti tulisan kalau nggak bisa langsung gitu. Ya. Iya, sama saya juga tadi seperti itu, ada kendala ya. Jadi ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan di chat Zoom. Ya. Ya, seperti itu. Nah, terus selanjutnya satu aplikasi lagi yang dalam menulis itu nggak bisa lepas ya, selain Gboard, di Translate atau Google Terjemahan, adalah Gilens. Nah, itu yang wajib juga harus ada di aplikasi. Saya tunjukkan ya, Gilens. Kalau HP-nya Samsung atau apa ya, yang biasanya udah ada, cuma kalau yang kayak saya nih ya, HP Cina ya, jadi saya harus mendownload gitu. Ini saya di HP saya sudah ada, saya unjukkan logo Gilens seperti apa. Ya, saya share screen logo Gilens. Dokumen, kamera, foto, file. Ya, seperti ini Google Lens. Jadi dalam jadi seorang penulis itu harus ada Gboard, Google Terjemahan, dan Google Lens. Nah, Google Lens itu terkadang ya kita itu sering ya melihat status WA teman, atau ada status WA teman ya, terus kita screenshot gitu kan, kita screenshot fotonya, kita kan kadang-kadang suka kepo kan, lu lagi di mana gitu. Nah, kalau bisa setelah kita mendownload aplikasi Google Lens, itu kita minimal ya untuk jangan kepo gitu. Kita udah tahu duluan. Bahkan kalau sampai orang bilang, oh lo udah pernah ke sana ya, padahal sebenarnya belum gitu. Kita hanya mengandalkan Gilens gitu. Nah, bukan cuma masalah apa ya, tempat juga. Kita bisa sesuatu hal, misalnya kayak artis sekarang tuh banyak banget. Dia pakai jam tangan merek apa gitu kan, itu harganya berapa tuh, biasanya kan netizen kepo ya. Nah, itu nggak perlu ditanya, kita tinggal foto ya, kita foto terus kita kirim ke Gilens, itu segala bentuk penjelasan itu ada keluar gitu dari Google. Bahkan kemarin itu ada seorang pejabat IG gitu ya, dia bilang, ini tulisan apa ya, dia bilang gitu, yang tadi saya kirim di grup ya, di grup kaos aku. Terus saya screenshot gitu kan, terus udah gitu saya masukkan ke Google Lens, terus udah gitu saya bilang, ini Bu, bilang gitu, gini. Oh, dia kaget, kok bisa tahu sih. Saya diam aja, dalam hati saya
Kalau udah berurusan sama Google Lens, apa sih yang nggak kita tahu gitu. Terus kedua, saya masuk ke sebuah restoran ya, ke sebuah restoran, dia menggunakan restoran Jepang gitu ya. Dia menggunakan bahasa Jepang. Saya penasaran nih apa sih artinya. Saya cukup foto gitu, terus saya kirim ke Google Lens, dan terus saya kirim ke G-Translate kan, Google terjemahan. Itu keluar artinya apa, bahwa restoran ini halal gitu kan, cuma dalam bahasa Jepang gitu. Nah, di situ ya manfaat dari Google Lens, jadi cukup dari HP aja, nggak usah kepo nanya kanan kiri, ya cukup foto aja kirim ke Google Lens. Nah, saya praktekin ya caranya. Nih, tadi kan saya kirim ini di apa? Tadi saya kirim di WA grup ya. Ini foto siapa sih gitu kan? Ini saya kirim. Coba ada yang bisa jelasin nggak? Ini kan saya lagi berfoto kan ya, berfoto dengan ada seseorang gitu kan, patung. Nah, itu saya pengen tahu, coba foto itu ya, dari foto ini kan diklik dulu supaya bisa masuk ke galeri. Jadi kita harus masukin foto itu ke galeri dulu. Kalau nggak ke galeri dia nggak bisa. Coba diklik dulu foto yang ada di grup komunitas Kausaku ya. Atau saya kirim lagi ya. Saya kirim lagi fotonya. Saya kirim lagi fotonya di grup. Nih ya, saya kirim foto ini. Nah, terus ya. Nah, foto ini terus diklikkan ya, terus dibagikan. Nah, tapi bagikannya itu bukan ke WhatsApp, tapi bagikannya ke Google Lens. Di saya munculnya jualan kacamata, Madam. Masa sih jualan kacamata? Iya, kacamata harganya 2 jutaan gitu, toko apa gitu. Pakai Google Lens. Oh, coba cari lagi yang paling mendekati. Ya. Foto. Jadi dikirim. Nah, ini adalah kalau misalnya bisa dilihat ya, itu fotonya Mas Kuf. Kacamata jauh banget sih. Coba siapa lagi yang udah berhasil download aplikasi Google Lens? Coba saya pengen tahu hasilnya dari Mbak Google itu apa ya gitu. Jadi dari galeri. Nah, saya screenshot deh. Nih ya. Nih. Ini dari galeri ya. Kan ada yang paling pinggir kiri. Itu diklik. Nih yang ini. Yang paling pinggir kiri. Ya, itu diklik. Nah, setelah diklik dari sana nanti akan ketahuan
Ini foto. Nah, diarahkan ke lens. Kok hilang mulu ya? Ini sebentar. Foto, file. Ya. Nah, di sini ada logo lens. Nih, di sini. Ya, ada lihat? Jadi waktu kita klik yang tadi, kan kita mau share kemana? Ke WA, ke Telegram, ke Bluetooth, ke pesan, Messenger ya. Ada gambar logo lens, kita klik lens gitu. Dan lens akan menjawab gitu. Ini foto siapa? Lens, kita klik yang lensnya. Maka yang akan keluar adalah seperti ini. Bentar. Nah, ini yang keluar. Jadi ini foto siapa? Foto Rudi. Rudi masa muda B.J. Habibie. Gitu. Nanti kalau kita cari lagi ke bawah, kita akan ketemu bahwa foto ini adanya di mana aja. Ini fotonya ada di B.J. Habibie Center yang saya foto itu. Dan gambar yang ada di foto itu adalah Rudi. Rudi itu nama panggilan kecil dari B.J. Habibie gitu. Jadi kita bisa tahu gitu. Terus saya juga pengen nih, saya share foto ini pasti semua di sini udah tahu nih foto apa gitu kan. Nih saya share foto, sebentar, media mana ya? Foto dari album. Nih saya foto ini. Ini foto Ikro kan. Semua pasti tahu ini foto Ikro. Ya. Nah, terus tapi saya ingin ini langsung diartikan gitu. Jadi saya kombinasi antara Google Lens dan Google Lens dan Google Gboard. Hasilnya akan seperti ini. Saya coba artikan yang kalau bahasa Indonesia terlalu gampang kali ya. Jadi saya langsung ke dalam bahasa Jepang gitu kan. Kepengen tahu fungsi dari Google. Nih. Ya, nanti kan ada tulisan telusuri teks dan terjemahan. Ya kan? Kelihatan enggak? Kelihatan, Madam. Iya. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Seperti kalau kan ada tulisan telusuri dan terjemahkan. Kalau kita klik terjemahkan, tapi kita pilih bahasanya, saya kepengen bahasa Jepang gitu loh. Maksudnya pengen tahu nih, seandainya pemanfaatan dari, nah itu langsung keluar dalam bahasa Jepang.
Sebentar, mana dokumen dari foto galeri. Bukan. Itu salah. Mana ya? Foto galeri album WhatsApp ini kan. Tadi udah saya simpan padahal. Apa? File. Oh, ini. Ya. Jadi tadi saya minta diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Nah, dari bahasa Arab ke bahasa Jepang ada tulisannya kan? Udah kelihatan? Ini ya. Jadi ini udah dari sini nih. Jadi ini kan bahasa Arab ya, kita langsung minta terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Jadi tulisan Arab yang tadi ada di Crow itu langsung berubah ke dalam bahasa Jepang. Itu manfaat dari Google Lens juga. Di samping manfaat, banyak manfaat lagi dari Google ya, karena kan kalau kita pakai Google Meet ya kita bisa breakout ya, break kelas-kelas gitu kan. Kalau di Zoom kan nggak bisa, jadi banyak banget. Terus satu lagi manfaat Google yang paling besar, kemarin ya sebulan yang lalu saya diundang sama orang langsung trainer Google-nya, yang dipanggil yang biru ya, di Pacific Place. Di situ dia menjelaskan dia itu ada di anak-anaknya ada 3, dia punya 3 anak. Terus dia sementara dia kan bekerja di Jakarta, dia bisa pantau kegiatan anak pertama, kedua, ketiga yang kebetulan masih sekolah. Dia tunjukkan ini HP anak pertama saya, dia sedang membuka sedang menonton film. Yang kedua sedang menggunakan internet. Yang ketiga dia sedang main game. Pak yang biru, Mr. yang biru itu bilang kalau misalnya anak saya keluar dari jalur, saya akan matikan langsung dari jarak jauh. Dia bilang gitu. Jadi HP anaknya tuh ada di mana? Di Lampung, sementara dia tuh ada di Pacific Place, dimatikan salah satu, dicontohkan gitu. Oh, anak akhirnya tahu ini, papanya langsung bilang, oh ya kok dimatiin gitu kan. Jadi itu segi pengamanan. Terus pengamanan juga. Terus ada pertanyaan juga, apakah ini nggak termasuk ke dalam pembajakan segala macam? Oh enggak, dikasih tahu lagi. Ini jadi handphonenya anaknya itu emailnya apa gitu, sebelum dikasihkan ke anaknya, emailnya dia yang dulu yang bikin. Jadi digabungin jadi satu, jadi koneksi dari jauh gitu. Dan dia bisa dengan aplikasi itu, dia bisa aplikasi Google, dia bisa memantau itu semua kegiatan ketiga anaknya itu. Jadi dia main game apa, dia nonton apa, dia gunakan Google itu untuk searching apa, itu bisa gitu. Jadi itu kehebatan Google. Kemarin saya dapat undangan, alhamdulillah ya. Desember ini juga saya kemungkinan dapat undangan lagi khusus untuk para penulis G20. Begitu, terima kasih Kang Asep untuk undangannya, dan kalau ada pertanyaan salah kata saya minta maaf. Terus selanjutnya kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa jawab. Makasih. Mbak Selvi atau siapa? Madam. Iya. Berarti kalau di Sunda juga ada tulisan aksara Sunda, itu tinggal klik aja ke Sunda gitu ya? Iya, bisa. Jadi kalau misalnya pengen ada sandi-sandi kan? Iya. Ada sandi-sandi tulisan aksara Sunda Palawa itu.
Iya, jadi Google itu kan udah tersedia ya untuk bahasa Sunda, bahasa Jawa, kayaknya juga udah ada ya. Pokoknya apa yang ada di Google itu bisa kita gunakan gitu. Untuk bisa kita gunakan gitu. Saya ngambil contoh kenapa ke Jepang, ke Korea, ke Arab ya, karena kan dia bentuk hurufnya kan beda gitu kan, nggak menggunakan aksara A, I, U, E, O gitu kan. Jadi makanya saya mencontohkan kalau yang susah aja bisa, apalagi yang ini, maksudnya apalagi yang dengan kata-kata gitu, kayak bahasa Latin juga itu kan menggunakan Sunda kan bahasa pakai Yunani, huruf Inggris, kanji. menggunakan gambar gitu. Sunda ada huruf kanjinya seperti huruf kanjinya. Iya, coba aja ya dilihat Mbak, soalnya saya belum pernah mempraktekkan, tapi kalau iya itu ya bahasa apa sih, bahasa Sunda yang ada di prasasti ya. Iya, ya itu. Ya, kemungkinan juga ada. Pokoknya kalau yang ada di keyboard itu ada, berarti bisa kita gunakan gitu. Oke. Coba dipraktekkan aja, nanti di screenshot, dipamerin ke grup kelas aku, biar yang nggak masuk pelatihan ini bisa ikut belajar juga. Terus ada pertanyaan, izin bertanya Madam, bagaimana cara menjaga komitmen dalam menulis? Ya itu, semua itu kan tergantung niat. Kalau kita nggak niat ya nggak bakal bisa gitu loh. Karena kan sebagai makhluk dewasa ya nggak mungkin juga kita diuber-uber gitu, kecuali kalau memang dia seorang penulis gitu yang ditagi-tagi tulisan setiap hari gitu. Kalau saya sih motivasinya ya, karena kalau saat ini sih ya mungkin, kalau dulu-dulu karena pengisi gitu loh, istilah saya ingin berubah gitu, saya ingin jadi orang terkenal, saya ingin jadi orang besar melalui menulis gitu. Jadi saya banyak menulis gitu. Kalau sekarang mungkin motivasinya ya mungkin udah nyari uang ya, karena kan saya merasa dengan menulis itu saya dapat income gitu. Kalau nggak saya nulis, ya gimana? Saya kan bukan guru kayak guru SD, guru SMP kayak Kang Asep gitu yang dapat gaji bulanan. Saya harus menulis, satu tulisan saya ada harganya gitu kan. Saya dihargain gitu kan. Jadi saya berusaha untuk menulis. Kayak kemarin saya gara-gara tulisan saya di G20 kan, saya jadi dipanggil ke sana kemari. Saya dipanggil ke hotel dan Etin untuk jadi pembicara internasional, itu kan juga ada income-nya. Pulangnya saya ditanya, Madam nomor rekeningnya berapa gitu kan. Itu kan suatu income kan, alhamdulillah gitu. Jadi mungkin kalau sekarangnya di samping hobi, ya saya lebih ke money oriented juga, karena kan biar gimana orang kan perlu pemacu ya, apalagi kan di Guru Ali itu saya juga dihargain kan untuk sebuah tulisannya gitu kan. Gitu, jadi menulis, cuma memang kalau bisa diarahkan untuk segala sesuatu yang sedang booming gitu loh. Kayak sekarang misalnya Cianjur kan, kita cari sisi celah yang yang belum ditulis orang gitu loh. Karena kalau udah ditulis kan dari sisi lain lah, misalnya cerita yang belum orang banyak tulis gitu. Jangan yang kesian itu mah udah inilah. Kayak tadi saya temukan tulisan kalau kenapa Cianjur itu ada bencana, karena ketika dia bilang kalau Cianjur itu sekarang jadi nomor 1 bidang LGBT gitu. Saya kaget. Saya baca tulisan dia, info terimanya dari mana. Kayaknya benar gitu loh. Tapi entah benar atau enggak, kita kan enggak ini ya. Maksudnya dia berdasarkan sumber-sumber. Jadi kita nggak boleh sujon atau gimana gitu loh. Jadi harus bertanggung jawab juga dengan tulisan kita. Begitu, ada lagi atau kita tutup? Aktual dan up to date. Terakhir nih, kalau diizinin, Bunda Yeni masuk dong ini ke Bunda Yeni.
Ini sahabat saya, sohib saya, sama-sama di Guru Ali. Kalau saya koordinator nasional investor Guru Ali, kalau Bu Yeni di bidang pelatihan. Di WPO dia sebagai sekretaris sekretaris apa ya, presiden WPO, sementara saya cukuplah direktur media sosial WPO. Guru juga di SMK Telkom. Kebetulan anak pertama saya diajar juga dengan Bunda Yeni. Bunda Yeni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep masih kenal gak sama Bunda Yeni? Kangen semua nih. Apa kabar? Sehat semua? Baik, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Bu Selvi ini makin keren aja ya. Apanya? Enggak loh Bu, biasa aja Bu. Ya, Madam Hedi. Wah, semakin berkilau dirimu ya. Sudah sampai ke G20, sudah pantas nih menyandang selempang International Teachers. Mana nih Bapak Ketum? Kang Asep? Kang Founder? Ayo dong selempangin. Madam Hedi ini udah menjadi international writers di G20. G20 itu bukan hanya dihadiri oleh negara-negara yang tergabung dalam anggota 20 kepala negara, tetapi juga kemarin yang hadir di Indonesia itu banyak sekali kepala negara dia mau ikutan. I don't know what's wrong in Indonesia, but they love to come to Indonesia and do the business here in Indonesia. And buku Madam Hedi juga itu nyampe kepada mereka, so she deserve to be international teachers. Ini Ketum IGI juga nih harus bisa menghargai Madam Hedi nih menurut saya. Kang Asep, coba ini Kang Founder ya, coba diusahakan gitu Madam Hedi itu supaya dapat selempang dari IGI itu bagaimana? Karena beliau itu juga membawa nama IGI setiap kali di webinar-webinarnya, baik di Ichiga atau juga di another international webinar, dia akan dengan bangga menyebut IGI-nya. Saya rasa sudah selayaknya IGI amat sangat menghargai beliau. That's number one. Selain itu, ya, T-Chance Digital Innovations juga offers to train the Indonesian teachers all over Indonesia to be the digital teachers. We developed some programs here. So I would like to invite Indonesian teachers to join Guru Ahli to become an influential teachers under Madam Hedi. And for other training program, you can contact me or Mr. Ismail, the founder of Guru Ahli, whereas I'm in charge in T-Change Digital Innovations. Ya, cuma itu aja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sama-sama. Ya, welcome. Terima kasih Bu Yeni. Sama-sama, Cinta. Ya, jadi sekali lagi jangan remehkan menulis, karena dari menulis itu kita bisa go internasional. Seperti Bunda Yeni nih yang udah apa ya, udah the best di atas saya nih, tulisan-tulisannya udah masuk ke WPO, World Peace Organization, organisasi perdamaian dunia, 202 negara loh. Jadi kita kalau masih bicara organisasi nasional atau daerah, alhamdulillah saya dan Bu Yeni sudah masuk ke organisasi internasional gitu kan. Ayo menulis, jangan remehkan tulisan, jangan remehkan ide. Kita tidak pernah tahu bahwa tulisan mana yang akan membawa kita menjadi seorang yang sukses. Terima kasih kepada semuanya. Udah jam 22 lewat ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa lanjut di chat atau di japri. Saya dengan senang hati menerima pertanyaan-pertanyaan dari para teman-teman guru, kakak-kakak guru. Terima kasih. Saya kembali kepada MC atau moderator.
Ya, Mbak Selvi. Moderator siapa? Sinyal kayaknya, Madam. Ya, baik, Iya, saya Adin Ali ya, Madam ya. Terima kasih atas ujangan yang diberikan oleh materi malam ini Madam Hedi itu dari Google Lens, kemudian Google Translate, Gboard, wah luar biasa sekali dengan pemanfaatan aplikasi Google apalagi dengan menggunakan Android ya bisa membawa Madam nih sampai ke luar negeri ya, ke luar negeri, pokoknya sampai ke ikut gabung di G20 tuh keren banget nih Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sepelekan, bener nih sepelekan dengan menulis nih. Jadi segera menulis dan menulis ya Bapak Ibu semua ya. Baik, waktu juga yang memisahkan Bapak Ibu sudah lewat dari ini ya. Sepertinya ini terlalu malam tapi dengan semangat yang tinggi, saya yakin Bapak Ibu juga pasti terinspirasi oleh materi yang sudah dibawakan oleh Madam Hedi. Baik Bapak Ibu, jangan lupa isi absennya, kemudian saksikan lagi Zoom di pekan-pekan berikutnya, nanti akan diinfokan di dalam grup komunitas ya Bapak Ibu. Silakan. Sekali lagi terima kasih kepada Madam Hedi dan Bapak Ibu semua yang telah hadir berpartisipasi pada Zoom malam ini. Saya akhiri Bapak Ibu, billahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti kita jumpa lagi di Zoom